Saya Aldi Kurniawan, mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan gugatan di persidangan. Dalam materi ini ada 5 poin. Pertama, pendaftaran dan panggilan. Kedua, putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Ketiga, upaya perdamaian. Keempat, jawaban dan eksepsi. Kelima, gugatan rekonferensi. Sesuai asas hakim, bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, exploit berita acara pemanggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah atau relas panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipanggil. 148 RBG atau 124 HIR memuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Namun, PS 150 RBG atau PS 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir tergugat untuk menghadap lagi pada hari setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputuskan secara kontradiktorio. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain menentukan 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. 2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Dan apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Jawaban tergugat dapat berupa tulisan maupun lisan. Jawaban tergugat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama,
jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi material. Pertama, eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual ini adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, serta eksepsi yang karena ne bis in idem dan sebagainya. Sedangkan eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Misalnya, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu kadaluarsa, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat dalam waktunya untuk diajukan dilatoir excepti, peremptoir excepti dan sebagainya. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, reverti. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu, dapat kemungkinan tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain dari isi gugatan. Dan reverti berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RWJ, pasal 132A dan 132B. Hier menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama di tempat yang sama oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam suatu putusan pengadilan, walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam konvensi. Kenyataan ini dapat memperancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama. Sekian dan terima kasih presentasi tentang pemeriksaan gugatan di persidangan. Semoga yang telah saya sampaikan dalam presentasi ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita di bidang persidangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.